Pak Sarto, seorang bapak tua yang sehari-harinya mengandalkan motornya untuk mengantar penumpang di Terminal Terboyo, Semarang, duduk santai di pangkalan ojek yang ramai. Meski usianya sudah tidak muda lagi, semangatnya untuk bekerja tak pernah pudar. Pagi itu, seperti biasa, dia menunggu penumpang yang akan menggunakan jasanya. Terminal yang sibuk dengan suara kendaraan dan orang-orang berlalu lalang menjadi latar belakang aktivitasnya. Tiba-tiba, seorang ibu-ibu datang tergesa, membawa tas besar, dan meminta untuk diantar ke rumah sakit. Pak Sarto segera menyalakan motornya dan mempersilakan ibu itu duduk, tanpa tahu bahwa perjalanan hari ini akan berubah menjadi mimpi buruk bagi dirinya. Setelah beberapa menit mengendarai motor, perjalanan mereka berjalan lancar, melewati jalan-jalan utama Semarang yang dipenuhi aktivitas kota. Namun, suasana tenang itu mendadak berubah saat mereka tiba di sebuah perempatan. Seorang polisi muda dengan seragam lengkap menghentikan mereka dengan alasan yang tidak jelas. Pak Sarto merasa bingung dan bertanya, "Ada apa, Pak?" Polisi itu dengan nada tinggi dan tanpa memberikan penjelasan yang jelas, menuduh Pak Sarto telah melanggar aturan lalu lintas. Meski tidak merasa bersalah, Pak Sarto tetap berusaha menjelaskan. Namun, polisi muda itu, yang terlihat terburu-buru dan emosional, mulai kehilangan kesabaran dan langsung menendang motor Pak Sarto, menyuruhnya turun dengan kasar. Keadaan semakin tegang ketika Pak Sarto dengan tenang mencoba mengklarifikasi kesalahpahaman itu. Dia menegaskan bahwa dirinya tidak melanggar aturan dan meminta polisi itu untuk menjelaskan apa yang salah. Namun, tanpa ada peringatan lebih lanjut, polisi muda itu malah menarik tangan Pak Sarto dengan kasar, memaksanya turun dari motornya. Ibu-ibu penumpang itu mulai cemas, matanya terbuka lebar dengan ketakutan. "Apa yang sedang kalian lakukan?" teriaknya, tetapi polisi muda itu tidak peduli. Perlahan, suasana yang tadinya ramai berubah menjadi hening, hanya terdengar suara desakan dari motor dan teriakan polisi yang tidak bisa lagi menahan amarahnya. Pak Sarto semakin terkejut dengan tindakan polisi muda itu yang terus menuduhnya melanggar aturan tanpa memberikan bukti atau alasan yang jelas. "Bapak tidak punya SIM, bukan?" teriak polisi muda itu, meskipun Pak Sarto sudah menjelaskan bahwa dia hanya bekerja sebagai tukang ojek dan tidak memiliki SIM resmi. Pak Sarto mencoba tenang, namun semakin lama situasinya semakin memburuk. Ibu penumpang yang panik mulai meminta tolong, namun suara teriakannya tertutup oleh suara keras polisi yang semakin memuncak. Pak Sarto merasa sudah tidak ada cara lagi untuk menjelaskan keadaan ini. Dengan penuh keteguhan, dia berusaha bertahan dan tidak menyerah pada tuduhan yang tak berdasar. Di luar dugaan, polisi muda itu semakin emosional. Tanpa ampun, ia menarik Pak Sarto dengan kasar dan memukulnya. Satu pukulan keras menghantam wajah Pak Sarto, yang membuatnya terjatuh ke tanah. Ibu penumpang menjerit histeris, berusaha menghentikan polisi muda itu, namun dia malah menginjak tubuh Pak Sarto yang terjatuh dengan kaki. "Apa kalian pikir kalian bisa melawan saya?" teriak polisi muda itu dengan marah. Situasi semakin memanas, dengan orang-orang di sekitar mulai terkejut dan beberapa di antaranya mulai merekam kejadian tersebut. Namun, polisi muda itu tidak peduli, terus melampiaskan kemarahannya tanpa rasa empati. Pak Sarto yang terjatuh di aspal merasakan sakit yang luar biasa. Tubuhnya dipenuhi luka memar akibat pukulan dan tendangan yang diterimanya. Polisi muda itu terus menginjak tubuhnya, memaki-maki Pak Sarto dengan kata-kata kasar. Ibu penumpang yang melihat kejadian itu semakin panik dan terisak menangis, tidak tahu harus berbuat apa. Dalam kekalutan itu, seorang polisi senior, yang sedang melintas melihat kejadian tersebut dan langsung menghampiri. Dengan tegas, polisi senior itu memukul polisi muda itu sekali dengan tangan terbuka, membuatnya terhenti dan mundur beberapa langkah. "Kamu tidak tahu apa yang kamu lakukan," seru polisi senior tersebut, lalu segera membawa Pak Sarto ke rumah sakit terdekat dengan bantuan dari beberapa orang di sekitar. Polisi senior yang menghentikan kekerasan itu tampaknya sadar betul bahwa apa yang terjadi telah melampaui batas. Ia membawa Pak Sarto dengan hati-hati ke rumah sakit terdekat, memeriksa kondisinya dan memastikan ia mendapatkan perawatan yang layak. Sementara itu, ibu penumpang yang masih ketakutan berterima kasih kepada polisi senior itu, meski ia masih tidak bisa mengerti mengapa kejadian tersebut bisa terjadi. Di rumah sakit, Pak Sarto mendapat perawatan intensif. Wajahnya tampak lebam, namun matanya masih bersinar penuh semangat. Polisi senior itu menenangkan ibu penumpang dan meminta maaf atas kejadian yang tidak seharusnya terjadi,
Tetapi tak ada yang bisa mengubah kenyataan bahwa hari itu, Pak Sarto mengalami ketidakadilan yang sangat menyakitkan. Setelah membawa Pak Sarto ke rumah sakit dan memastikan dia mendapatkan perawatan, polisi senior itu merasa tidak tenang. Ia tahu tindakan polisi muda itu sudah melampaui batas dan berpotensi merusak citra kepolisian. Namun, yang lebih membuatnya gelisah adalah kenyataan bahwa keluarga Pak Sarto, yang kini sedang berada di rumah sakit, tak tahu siapa yang sebenarnya bertanggung jawab. Ibu penumpang itu, meski merasa berterima kasih atas pertolongan polisi senior, masih merasa cemas. Sementara di sisi lain, Pak Sarto yang terbaring di rumah sakit hanya bisa memikirkan anaknya, Letnan Aditya, seorang perwira TNI muda yang kini tengah berada di luar kota. Tanpa ia ketahui, Letnan Aditya mendengar kabar buruk tentang ayahnya dan langsung berangkat kembali ke Semarang dengan perasaan yang penuh amarah dan dendam. Letnan Aditya yang sedang berada di markas TNI mendengar kabar tentang ayahnya melalui seorang teman yang bekerja di kepolisian. Tanpa menganggapnya sebagai hal kecil, ia langsung merasa marah mengetahui bahwa ayahnya diperlakukan seperti itu oleh seorang aparat kepolisian. "Ayahku dipukuli," ujar Aditya, hampir tidak percaya. Tanpa banyak bicara, ia meminta izin untuk segera pergi ke Semarang, meninggalkan tugasnya yang mendesak. Sesampainya di rumah sakit, Aditya melihat ayahnya yang masih terbaring lemah dengan wajah penuh luka. Kecemasan yang bercampur amarah memenuhi hati Aditya. Dia tahu, sebagai seorang anak, ia harus membalas perlakuan tak manusiawi itu. Keputusan untuk menyusun rencana balas dendam pun mulai terbentuk dalam pikirannya, dan ia bersumpah untuk membuat polisi muda yang telah menghancurkan hidup ayahnya merasakan akibat dari tindakannya. Letnan Aditya duduk di samping ranjang ayahnya, memegang tangan Pak Sarto yang terbungkus perban. Pikirannya berputar cepat, berusaha menenangkan emosi yang hampir meledak. Ia tahu bahwa balas dendam harus dilakukan dengan hati-hati, tidak terburu-buru, agar tak menambah masalah baru bagi dirinya atau keluarganya. Namun, rasa tidak terima terhadap perlakuan polisi muda itu tak bisa dibendung. Siapapun yang telah menyakiti ayah, akan merasakan akibatnya, pikir Aditya. Tanpa melibatkan atasan atau rekan-rekannya di TNI, Aditya mulai merencanakan langkah-langkah berikutnya. Ia mengumpulkan informasi tentang Bribda Yoga, nama polisi muda itu, melalui jalur yang hanya ia ketahui. Berbagai cara mulai dipikirkan untuk menjatuhkan polisi muda tersebut, tanpa menyisakan jejak yang bisa mengarah padanya. Aditya memulai penyelidikan secara diam-diam, mencari tahu segala sesuatu tentang Bribda Yoga. Ia berhasil memperoleh informasi dari beberapa sumber di luar kepolisian yang mengenal sosok Bribda Yoga sebagai pribadi yang suka bersikap arogan dan seringkali melampaui batas. Polisi muda itu tampaknya memiliki beberapa musuh, termasuk sesama anggota kepolisian, yang sudah lama tak senang dengan sikapnya yang keras kepala. Aditya memanfaatkan jaringan teman-temannya yang bekerja di dunia bawah tanah, dengan hati-hati menyusun rencana balas dendam yang akan membuat Bribda Yoga hilang tanpa jejak. Semua langkah dilakukan dengan hati-hati, menunggu waktu yang tepat untuk mengeksekusi rencana tersebut, tanpa membuatnya terdeteksi oleh pihak kepolisian atau siapapun. Kini, meski diliputi rasa sakit dan emosi, Aditya sudah mulai merancang akhir yang tidak terduga bagi musuh bebuyutannya itu. Aditya menghabiskan beberapa hari mencari tahu lebih banyak tentang rutinitas Bribda Yoga. Ia mengetahui bahwa polisi muda itu sering menghabiskan malam di sebuah kafe kecil di pinggiran kota, tempat yang tak jauh dari terminal. Kafe itu menjadi tempat favoritnya untuk bersantai setelah bertugas, menikmati waktu dengan beberapa rekan polisi yang juga sefrekuensi. Aditya memutuskan untuk mengamati tempat tersebut, berpura-pura sebagai pelanggan biasa. Malam itu, ia duduk di sudut kafe, memandangi Bribda Yoga yang sedang berbincang dengan beberapa polisi lainnya. Ia tahu ini adalah kesempatan yang tepat untuk melakukan pendekatan lebih dekat, tanpa menimbulkan kecurigaan. Aditya menahan diri untuk tidak bertindak terburu-buru, menyusun langkah lebih matang agar apa yang akan ia lakukan nanti bisa berjalan sempurna. Setelah beberapa malam mengamati, Aditya akhirnya menemukan titik lemah Bribda Yoga. Tanpa diketahui polisi muda itu, ada beberapa kebiasaan yang bisa dimanfaatkan. Salah satunya adalah rutinitas yoga yang selalu pulang larut malam, melalui jalan yang sepi dan kurang penjagaan. Aditya mulai mengatur rencana dengan lebih jelas. Ia menghubungi beberapa orang yang dikenal di dunia gelap untuk memberikan sedikit tekanan pada Bribda Yoga, membuatnya merasa terancam. Sementara itu,
Ia juga mengatur waktu dan tempat yang tepat untuk bertemu langsung dengan Bribda Yoga tanpa melibatkan orang lain. Semua langkah direncanakan dengan sangat rinci, dan Aditya sudah merasa yakin bahwa balas dendamnya akan terlaksana. Ia hanya menunggu saat yang tepat untuk menghadapinya secara langsung dan memberi pelajaran yang tak akan terlupakan. Malam itu, Aditya sudah siap dengan rencananya. Ia mengatur semuanya dengan cermat, memastikan bahwa Bribda Yoga akan melewati jalan sepi yang sudah dipilihnya. Seorang teman dari dunia gelap telah menyiapkan beberapa kendaraan, yang akan memberi kesan bahwa Bribda Yoga telah dikeroyok oleh sekelompok orang. Semua elemen sudah terpasang. Aditya menyelinap ke lokasi yang sudah ia tentukan sebelumnya, tempat di mana ia bisa mengawasi semuanya tanpa terlihat. Tak lama kemudian, ia melihat Bribda Yoga melaju sendirian dengan motornya, tampaknya pulang setelah bertugas. Bribda Yoga tidak tahu bahwa malam ini adalah malam terakhirnya berjalan dengan tenang. Aditya memerintahkan orang-orangnya untuk memulai aksi mereka, menciptakan kekacauan yang seolah-olah tak terduga bagi polisi muda itu. Bribda Yoga mulai merasakan ada yang tidak beres saat beberapa kendaraan muncul di jalan sepi itu, dengan orang-orang yang tampak menghalangi jalanannya. Mereka berpura-pura sebagai kelompok preman yang ingin membuatnya merasa terancam. Yoga menurunkan kecepatan motornya, waspada. Namun, sebelum ia sempat bereaksi lebih lanjut, sebuah kendaraan tiba-tiba berhenti di depannya, memblokir jalan. Secepat kilat, beberapa pria dengan wajah tertutup menghampirinya. Yoga terjebak, merasa terpojok, namun masih berusaha melawan. Di saat yang bersamaan, Aditya muncul dari tempat persembunyiannya. Dengan tatapan dingin, ia mendekati Bribda Yoga yang kebingungan, mengingatkan polisi muda itu akan kejadian beberapa hari lalu yang telah melukai ayahnya. Aditya tidak memberi kesempatan bagi Yoga untuk berbicara, melainkan memberikan pelajaran keras yang akan membuatnya menyesal seumur hidup. Namun, Aditya juga tahu, balas dendam ini hanyalah awal dari perubahan besar dalam hidupnya. Dengan tangan terkepal erat, Aditya mendekati Bribda Yoga yang tampak terkejut dan kebingungan, mencoba melawan dengan sisa tenaganya. "Ingat kejadian itu, ayah saya yang kau perlakukan seperti sampah," teriak Aditya dengan suara yang penuh amarah. Tanpa memberi kesempatan untuk berbicara, ia menamparkan keras wajah Bribda Yoga, membuatnya terjatuh ke tanah. Namun, meskipun Aditya merasa puas, ia juga tahu bahwa tindakannya ini bisa berakibat fatal. Sebelum ia bisa melanjutkan aksinya, salah satu orang yang bekerja untuknya memperingatkan bahwa ada sebuah kendaraan mendekat, memecah keheningan malam itu. Itu adalah mobil patroli polisi yang kebetulan melintas, yang berpotensi membongkar semuanya. Aditya dengan cepat memberi isyarat kepada orang-orangnya untuk mundur dan menghilang di kegelapan, meninggalkan Bribda Yoga yang kesakitan dan bingung di tengah jalan, seolah tak tahu harus berbuat apa. Esok harinya, berita tentang insiden yang terjadi di jalan sepi itu menyebar cepat. Bribda Yoga ditemukan dalam kondisi terluka, namun masih hidup. Polisi mulai melakukan penyelidikan atas kejadian tersebut, namun Yoga tidak bisa memberikan banyak informasi karena ingatannya yang kabur akibat peristiwa malam itu. Dalam hati, Yoga merasa ada sesuatu yang tak beres, dan semakin ia mencoba mengingat kejadian itu, semakin banyak kekhawatiran yang muncul. Sementara itu, Aditya yang tahu bahwa insiden itu hanya menyisakan luka bagi Bribda Yoga, mulai merasakan penyesalan yang lebih dalam. Ia tahu bahwa meskipun ia telah membalas perlakuan tidak adil terhadap ayahnya, tindakan itu tidak bisa mengubah kenyataan bahwa ia kini terjerat dalam lingkaran yang lebih gelap. Kini, ia harus memikirkan langkah selanjutnya, menyusun strategi untuk menghindari kemungkinan besar bahwa apa yang telah ia lakukan akan mengarah pada sebuah konsekuensi yang lebih besar. Setelah kejadian itu, Aditya mulai merasakan tekanan yang semakin berat. Meski berhasil membalas dendam pada Bribda Yoga, ia tahu bahwa tindakan itu tidak akan lepas dari pengawasan pihak kepolisian. Kabar tentang penyerangan terhadap seorang anggota polisi muda sudah sampai ke telinga atasan-atasannya, dan Aditya mulai merasa cemas akan kemungkinan dilacak. Ia memutuskan untuk lebih berhati-hati dan mengurangi interaksinya dengan orang-orang yang bisa menjejak keberadaannya. Namun, di balik bayang-bayang ketakutannya, Aditya juga merasa bahwa masih ada utang yang harus dibayar. Ia ingin memastikan bahwa Bribda Yoga tidak akan pernah melupakan apa yang telah ia lakukan padanya, dan jika perlu, ia harus memastikan bahwa Yoga tidak akan bisa kembali ke tugasnya sebagai polisi. Untuk itu,
Aditya mulai merancang penyusupan yang lebih dalam ke dalam dunia kepolisian, berusaha menyingkirkan jejak yang dapat membahayakan posisinya. Aditya tahu bahwa jika ia ingin benar-benar bebas dari bahaya yang ditimbulkan oleh tindakannya, ia harus bergerak lebih hati-hati. Ia memulai dengan menghubungi beberapa sumber yang berada di dalam dunia kepolisian, memberi mereka janji imbalan untuk menjaga rahasia tentang keterlibatannya dalam insiden itu. Beberapa hari kemudian, ia berhasil mengakses informasi tentang pergerakan Bribda Yoga di dalam kepolisian, serta statusnya setelah kejadian itu. Ternyata, meskipun kondisi fisiknya sudah membaik, Bribda Yoga menghadapi sanksi internal karena melanggar protokol dan tidak melaporkan insiden dengan benar. Namun, Aditya tidak puas hanya dengan itu. Ia merasa perlu untuk memastikan bahwa Yoga tak hanya terhukum secara administratif, tetapi juga terhapus dari dunia kepolisian sepenuhnya. Aditya memutuskan untuk melakukan satu langkah besar lagi yang akan mengubur masa depan Bribda Yoga dan sekaligus menutup kemungkinan dirinya dikenali. Langkah itu akan mengubah hidupnya selamanya, tapi Aditya sudah terlalu jauh terlibat untuk mundur sekarang. Rencana terakhir Aditya mulai terwujud dengan sempurna. Menggunakan koneksi yang lebih kuat dalam dunia bawah tanah, ia berhasil membuat Bribda Yoga terjebak dalam situasi yang sangat membahayakan karirnya. Dengan menyebarkan informasi palsu yang didukung oleh bukti-bukti rekayasa, Aditya berhasil menanamkan kecurigaan di kalangan atasan polisi tentang integritas Bribda Yoga. Tanpa ada cara untuk membela diri, Bribda Yoga akhirnya dicopot dari jabatannya dan dijatuhi hukuman disipliner yang berat. Aditya merasa puas, tetapi ada perasaan kosong yang menyelimuti hatinya. Ia telah menghancurkan hidup seseorang, namun harga dari balas dendam itu sangat mahal. Ketika ia pulang ke rumah, melihat ayahnya yang perlahan pulih, Aditya menyadari bahwa meskipun ia berhasil membalas perlakuan buruk pada keluarganya, perasaan leganya tidak datang seperti yang ia bayangkan. Pada akhirnya, ia mulai merenungkan pilihan-pilihannya dan menyadari bahwa balas dendam seringkali hanya membawa kehancuran, bukan kedamaian yang sejati. Cerita ini mengajarkan kita bahwa balas dendam mungkin memberikan kepuasan sementara, tetapi pada akhirnya, itu hanya membawa kehancuran, baik bagi orang yang dibalas dendam maupun diri kita sendiri. Kadang, jalan yang lebih bijak adalah mencari cara untuk mengatasi rasa sakit dan ketidakadilan dengan cara yang lebih positif. Ketika kita membiarkan amarah mengendalikan tindakan kita seringkali lupa bahwa ada harga yang harus dibayar, dan itu bisa merusak hidup kita lebih dari yang kita kira. Dendam hanya akan menambah luka, sementara pengampunan dan kesabaran akan membawa kedamaian yang sejati.